Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam diskusi kelompok, di mana pada topik kali ini kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang pendidikan komparatif, di mana yang akan dibahas di sini adalah sistem pendidikan negara Arab Saudi. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Nala Nari, dan rekan saya, Christina Khaidir, dan Bapak Hidayatullah Arif. Ya baik, kita akan izin untuk share screen. Ya, sistem pendidikan di negara Arab Saudi, seperti kita ketahui, negara Arab Saudi itu memiliki lambang negara seperti yang ada di cover ini, dan bendera negaranya yang kita kenal dengan kalimat tauhid, ya, karena Arab Saudi adalah negara di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Oke, negara Arab Saudi seperti tertera pada gambar di samping. Arab Saudi itu dari 100% daerah semenanjung Arab ini, 70%-nya daerah ini dikuasai atau di bawah pemerintahan negara Saudi Arabia. Di mana negara Arab Saudi ini berbatasan dengan Irak, Yordania, Oman, Yaman, Mesir, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sendiri. Kemudian luas daerah dari negara Arab Saudi ini adalah sekitar 2.150 lebih atau sekitar 2.200.000 kilometer persegi. Di mana jumlah penduduk di negara Arab Saudi terdata di 2015 itu sekitar 30 juta jiwa, 30 juta jiwa. Sementara di tahun 2021-2022 itu jumlahnya sekitar 34.813.871 jiwa. Oke. Selanjutnya, negara Arab Saudi secara historis merupakan daerah yang awalnya disatukan oleh Kerajaan Arabia dan dikenal dengan nama The King of Saudi Arabia. Kemudian negara Arab Saudi itu disatukan oleh Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman Al Saud dan Sultan Najat. Kemudian dia berdiri pada tahun 1932. Negara Arab Saudi itu merupakan negara penghasil minyak terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Selanjutnya, sejarah berdirinya seperti yang kita ketahui tadi, tahun 1932 itu awal dibentuknya negara Arab Saudi, yaitu tanggal 23 September 1932, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Arab Saudi oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Dan ia bertindak sekaligus sebagai raja pertama di Arab Saudi yang berbentuk kerajaan. Kemudian kerajaan Arab Saudi itu dikenal dengan nama Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah. Kemudian negara-negara daerahnya itu yaitu Riyadh, Najd, Asir, Hijaz. Kemudian negara Arab Saudi ini kita kenal adalah sebagai negara kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian benderanya terdapat 2 kalimat syahadat seperti yang ada pada cover awal sebelumnya. Sementara sebelum Arab Saudi ini merdeka dan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, masyarakat di Arab Saudi itu dikenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, kemudian tidak bisa baca tulis, dan agama yang dianut sebelum Islam masuk ke Arab Saudi itu dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama Watsani. Kemudian untuk pendidikan di negara Arab Saudi sebelum Islam itu dilaksanakan melalui sistem peniruan cerita. Anak-anak kecil
tumbuh dan berkembang dengan meniru dan mendengar hikayat-hikayat dari orang dewasa. Sementara pendidikan pada masa Rasulullah SAW sesuai dengan kondisi sosial politik pada masa itu dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Oke, itu sejarah singkatnya dari Arab Saudi. Selanjutnya, kita masuk ke sistem pendidikan di negara Arab Saudi. Tujuan pendidikan di sini adalah untuk memberikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar bagi seluruh penduduk. Kemudian untuk mempersiapkan murid-murid dengan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi yang terus berkembang. Kemudian pendidikan itu bertujuan untuk mendidik anak-anak dalam kepercayaan, praktek, dan nilai-nilai serta kebudayaan Islam. Kemudian di Arab Saudi kita kenal pengelolaannya itu adalah Dewan Pendidikan Tertinggi atau Dewan Pendidikan Tertinggi. Tugasnya adalah mengkoordinasikan upaya-upaya kependidikan secara keseluruhan di negara Arab Saudi. Kemudian ada Direktorat Pendidikan Wanita, ini pengelolaan pendidikan untuk perempuan. Kemudian ada Menteri Pendidikan, di mana di sini adalah mengurus semua kegiatan pendidikan di semua tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, dan pendidikan khusus, gitu ya. Selanjutnya, struktur dan jenis pendidikan yang ada di Arab Saudi. Yang pertama, sistem pendidikan dan organisasi pengelolaan. Itu dikelola oleh yang pertama Kementerian Pendidikan Tinggi, ini khusus mengelola untuk urusan-urusan pendidikan tinggi. Kemudian ada organisasi umum untuk pendidikan teknis dan pelatihan serta kejuruan. Kemudian ada Kementerian Pendidikan. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan yang ada di Arab Saudi itu adalah ada 3. Yang pertama ada pendidikan umum untuk laki-laki, ada pendidikan umum untuk perempuan, dan yang ketiga adalah ada pendidikan Islam untuk laki-laki. Di mana pada jenis pendidikan yang ketiga ini, laki-laki dipersiapkan untuk menjadi calon ulama. Jadi yang mengambil pendidikan Islam ini akan dipersiapkan untuk menjadi calon ulama. Sementara untuk pendidikan umum itu ada 4 kriteria. Yang pertama ada SD, di mana usianya itu adalah 6-12 tahun. Ada pendidikan menengah usia 12-15 tahun. Kemudian pendidikan sekunder, ini setara dengan SMA di Indonesia, yaitu usia 15-18 tahun. Dan berikut yang keempat adalah pendidikan tinggi atau universitas dan akademi. Selanjutnya, manajemen pengelolaan pendidikannya di Arab Saudi itu seperti apa? Tadi ada Kementerian Pendidikan di mana di sini mengatur sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas pria, dan lembaga-lembaga khusus. Sementara berikutnya ada Badan Administrasi Khusus Pendidikan Wanita atau GAGI, di mana yang dikelola di sini adalah sekolah dasar untuk perempuan, sekolah menengah pertama perempuan, sekolah menengah atas untuk perempuan, dan lembaga-lembaga khusus untuk perempuan. Kemudian untuk pengelolaan pendidikan itu bertingkat ya, mulai dari tingkat sekolah, ada kepala sekolahnya, kemudian ada di tingkat sekolah ini kepala sekolah berperan mengelola sekolahnya, kemudian mengelola guru-guru dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ada tingkat distrik, kemudian ada tingkat nasional. Selanjutnya, bagaimana pendanaan di sistem pendidikan di Arab Saudi? Pendanaannya semua sekolah di Arab Saudi tidak memungut biaya atau gratis untuk semua murid. Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, itu tidak dipungut biaya. Bahkan malah ada yang perguruan tinggi yang menyediakan biaya harian atau biaya hidup untuk siswanya atau untuk mahasiswanya. Kemudian pendanaan untuk sekolah swasta itu memang ada dan tergantung pada dana SPP atau biaya yang dibebankan pada orang tua.
Tapi sekolah-sekolah negeri di sana itu semuanya gratis. Kemudian ada sebagian lembaga pendidikan seperti fakultas, institut, institut keagamaan, dan institut pendidikan, teknik, dan khusus, bahkan juga memberikan biaya hidup bulanan kepada para mahasiswanya. Oke. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah mengatasi kekurangan guru? Yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi itu adalah yang pertama merekrut personil asing atau guru-guru asing, kebanyakan dari negara-negara tetangga. Kemudian kebijakan berikutnya adalah mempekerjakan staf pengajar dan staf administrasi Arab Saudi yang memiliki latar belakang keguruan yang memadai. Yang ketiga, membangun fasilitas pelatihan bagi personil yang ada di Arab Saudi. Kemudian personalianya seperti apa? Kita lihat. Di Arab Saudi, lembaga pendidikan guru itu didirikan oleh pemerintah. Program pendidikan berlangsung selama 3 tahun dan kemudian setelah menempuh pendidikan 3 tahun tadi, guru-guru tadi akan ditempatkan di sekolah dasar. Selanjutnya, guru-guru untuk sekolah menengah pertama dan atas pada umumnya adalah tamatan perguruan tinggi yang telah menempuh studinya selama 4 tahun. Pendidikan bagi calon guru juga dipersiapkan melalui level pendidikan universitas selama 4 tahun dengan gelar adalah sarjana pendidikan. Kemudian ada pelatihan guru tentang metode mengajar, teknik pengajaran, kurikulum, dan juga teknologi di bidang pendidikan. Kemudian para calon guru dan pelatih bagi guru-guru dan tenaga-tenaga yang sedang bertugas. Jenjang pendidikan. Bagaimana jenjang pendidikan yang ditempuh dalam sistem pendidikan di negara Arab Saudi? Hampir sama dengan Indonesia. Di Arab Saudi juga mengenal adanya pendidikan dasar atau yang dikenal dengan madrasah ibtidaiyah, pendidikan menengah, madrasah sanawiyah, pendidikan lanjut atau madrasah aliyah, dan perguruan tinggi. Oke, untuk sekolah dasar, usia sekolahnya adalah 6-12 tahun, di mana mata pelajaran yang diajarkan pada pendidikan dasar itu adalah bahasa Arab, pendidikan seni, geografi, sejarah, ekonomi rumah untuk anak perempuan, matematika, pendidikan jasmani untuk anak laki-laki, dan studi Islam dan sains. Kemudian setelah menamatkan pendidikan sekolah dasar, itu memperoleh ijazah atau sertifikat yang dinamakan dengan syahadat al-madaris al-ibtidaiyah. Untuk pendidikan sekolah menengah atau madrasah sanawiyah itu usianya 12-14 tahun. Yang dipelajari di sini adalah bahasa Arab, pendidikan seni, geografi, sejarah, ekonomi rumahan untuk anak perempuan, matematika, pendidikan jasmani, sains, bahasa. Tambahannya di sini adalah bahasa Inggris. Kemudian sertifikatnya adalah syahadat al-kafaat al-mutawasitah. Pendidikan lanjut juga seperti itu. Ada untuk pendidikan lanjut usianya adalah 15 sampai dengan 18 tahun atau SLTA. Ada pendidikan lanjut umum atau sama dengan SMA di kita sendiri. Ada pendidikan lanjut agama. Ini dipersiapkan untuk calon ulama. Kemudian ada pendidikan lanjut teknik. Berikut ada pendidikan khusus penghafal Al-Quran. Oke. Khusus untuk pendidikan khusus penghafal Al-Quran, ini sebenarnya tidak diajarkan di pendidikan lanjut saja. Tetapi mulai dari madrasah ibtidaiyah atau SD, madrasah sanawiyah itu diajarkan selalu pendidikan khusus untuk penghafal Al-Quran. Kemudian untuk pendidikan tinggi, pendidikan agama dan pendidikan umum, pendidikan tingginya itu yang pendidikan agama yang paling terkenal itu adalah Universitas Madinah. Termasuk juga ke dalam salah satu perguruan tinggi yang ternama di dunia ya. Kemudian Universitas Institut dan untuk perempuan itu khusus, kemudian ada Institut Administrasi Publik, kemudian ada Institut Keguruan untuk menghasilkan calon-calon guru. Kemudian semua universitas itu berada di bawah supervisi Kementerian Pendidikan Tinggi.
Kemudian Universitas Islam Madinah yang kita sebutkan tadi itu adalah berada di bawah supervisi Dewan Menteri atau Council of Minister. Untuk pendidikan tinggi itu disediakan S1, S2, dan S3 sama seperti di Indonesia, ada strata 1 atau bachelor, kemudian strata 2 master, dan strata 3 doktor. Kemudian sistem kelulusannya, Arab Saudi itu mengenal istilah sistem kelulusan di mana ada mekanisme ujian tingkat ya, ujian tingkat dan ujian kelulusan. Ujian ini adalah ujian kemampuan untuk seluruh siswa kelas akhir. Kemudian diadakan di universitas atau pusat standarisasi pengembangan Arab. Kemudian tes tersebut mengukur bidang kebahasaan dan keolahragaan. Kemudian ujian prestasi dengan 5 mata pelajaran, matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris, dan biologi. Khusus untuk bahasa Inggris, tadi di tingkat SMP ada diajarkan bahasa Inggris, tapi mulai tahun 2013 mata pelajaran bahasa Inggris ini tidak menjadi sesuatu mata pelajaran pokok untuk diujiankan. Kemudian mekanisme ujian akhirnya itu seperti apa? Pada akhir semester itu kan diadakan ujian akhir. Kemudian setelah ujian akhir dilaksanakan, nilai siswa itu akan ditambahkan nilai antara semester 1 dan semester 2. Kemudian dirata-ratakan akan menghasilkan nilai tahunan untuk tahun tersebut. Ya, nilai itu bila lebih rendah dari persentase tertentu, biasanya 50% ya, itu siswa dinyatakan gagal dan harus mengikuti ujian, kalau kita kenal di sini istilahnya remedi ya. Kemudian kalau gagal lagi, maka siswanya harus mengulang di grade yang sama sewaktu dia tes tadi. Kemudian jika berhasil melewati, maka siswanya akan bisa naik ke grade yang lebih tinggi. Selanjutnya ada 5 universitas besar di Arab Saudi. Yang pertama ada King Saud University, King Fahd University of Petroleum Mineral, ada King Abdul Aziz University, King Faisal University, dan Universitas King Abdullah University Science and Technology. Ini khusus di bidang sains dan teknologi, ini khusus peminyakan. Kemudian beberapa universitas lainnya ada yang umum dan ada yang khusus keagamaan. Kemudian di Arab Saudi, pendidikan bagi anak wanita Arab Saudi itu dikelola khusus oleh satu badan yang kita kenal atau dikenal namanya GAGE ya, atau General Administration of Girl Education, yang dibentuk pada tahun 1960. Di sini sekolah-sekolah wanita diletakkan di bawah pengawasan pengelolaan ulama dan dengan demikian terpisah dari Kementerian Pendidikan. Kemudian pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki itu difokuskan untuk membentuk calon-calon anggota Dewan Ulama. Kemudian pendidikan untuk laki-laki itu studi Islam dan studi bahasa Arab. Kemudian pendidikannya bisa dilakukan di Universitas Islam Imam Saud di Riyadh dan Universitas Islam Madinah. Kita akan lihat beberapa artikel terkini tentang pendidikan di Arab Saudi. Yang pertama ada Curriculum Planning Model in General Education, Journal of Curriculum and Training tahun 2022, Abdul Salam Omar Al-Naj. Penelitiannya menyimpulkan bahwa metodologi perencanaan kurikulum sesuai untuk perencanaan pendidikan publik Kerajaan Arab Saudi. Studi menyarankan agar perencanaan kurikulum menggunakan metode perencanaan kurikulum. Kenapa? Karena banyak prosedur perencanaan yang mendahului hasil dari kurikulum. Kemudian keanekaragaman model perencanaan kurikulum dan duplikasi sebagian besar prosedur perencanaan kurikulum di sebagian besar literatur menunjukkan banyak kekurangan yang membayangi produk akhir dari kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada recruitment and selection of school leader in Saudi Arabia. Journal of Education Science volume 16 tahun 2021. Ini artikel ini menceritakan bagaimana caranya di Arab Saudi itu merekrut kepala sekolah. Ya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur rekrutmen dan seleksi kepemimpinan sekolah di Arab Saudi terdiri dari beberapa langkah linear, di mana kementerian terlibat dalam upaya menarik calon dari sumber internal, diikuti dengan penyaringan awal,
wawancara formal untuk memilih kandidat. Selanjutnya artikel yang ketiga tentang current issue in the evaluation research of writing material in Saudi Arabia. Artikelnya diterbitkan oleh English Language Teaching 2022. Di sini seperti yang dikatakan tadi, kalau memang bahasa Inggris itu tidak menjadi satu domain utama lagi sebagai poin untuk diujikan dalam ujian nasional di Arab Saudi. Sehingga dalam penelitian ini menemukan bahwa mereka telah mencegah para peneliti buku teks bahasa Inggris di Arab Saudi untuk menganalisis dengan benar kegiatan menulis dalam buku teks di Arab Saudi. Jadi mereka sangat hati-hati ya istilahnya di sini. Jangan sampai nanti apa yang ada dalam konsep Islam di Arab Saudi itu menjadi berbeda nanti pemahamannya. Jadi memang ditiadakan dan lebih kembali kepada bahasa Arab itu sebenarnya. Kemudian ada International Education Issue in Saudi Arabia Public Education Curriculum and Analysis Study diterbitkan oleh Journal of International Education and Leadership volume 5 2015. Jadi pendidikan internasional di Arab Saudi ini membangun realitas pendidikan internasional di beberapa kurikulum pendidikan umum di Arab Saudi dan menggunakan pengalaman dari negara lain untuk memvisualisasikan isu-isu yang paling penting dari pendidikan internasional yang dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan umum di Saudi. Jadi untuk pendidikan umumnya Arab Saudi memang membuka mata dan menggunakan komparasi atau perbandingan dari pendidikan-pendidikan yang maju di negara luar. Seperti misalnya bidang sains, teknologi ya kita lihat seperti itu, Arab Saudi juga dikenal cukup maju ya, termasuk dengan teknik perminyakan dan lain sebagainya. Kemudian ada preparation of female mathematics pre-service teacher in Saudi Arabia ya. Jadi ini guru matematikanya gimana sih mempersiapkannya untuk mengajarkan matematika. Hasil temuannya menyatakan bahwa ini artikelnya terbit di 2019. Bagi lulusan guru, kesiapan untuk menjadi guru yang berkualitas, seorang guru yang akan berdampak secara produktif dan merata terhadap prestasi siswa di sekolah hanya mencakup pengembangan pengetahuan guru dan disposisi serta visi profesional, tapi juga rasa kesiapan dan perasaan keberhasilan mengajar. Dari jumlah tersebut hanya sedikit yang mempertimbangkan topik pendidikan matematika dan tidak ada studi yang fokus pada kesiapan guru matematika perempuan atau istilahnya PSP ya, pendidikan apa ya. Kemudian ada artikel yang ke-6 tentang Women Education in Saudi Arabia, jurnal tahun 2016. Ya, kita tidak menutup mata ya, memang di Arab Saudi itu membedakan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam, di mana sistem nilai ideologi yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran sangat mudah bagi ulama terkemuka untuk membangun suara perempuan demi Islam Arab Saudi. Kemudian ada artikel yang ke-7, Factor Influencing the Decision to Major in Special Education in Saudi Arabia tahun 2020. Ini menyatakan bahwa studi ini menjadikan implikasi potensial yang besar untuk mempersiapkan guru pendidikan khusus di Arab Saudi dan negara-negara lain. Hasilnya akan membantu para pejabat Kementerian Pendidikan Arab Saudi untuk memahami karakteristik guru khusus ya, guru-guru yang mengajarkan elementary specialist elementary specialist education gitu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk memilih jurusan itu. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak artikel ya, tapi kita bahas sampai 8. Ada Special Education in Saudi Arabia, pendidikan khusus di Arab Saudi setelah 32 tahun riset. Awalnya memang Arab Saudi ini tertinggal dari 30 negara teratas dalam publikasi penelitian ilmiah di berbagai bidang. Para penelitinya telah membuat langkah signifikan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari publikasi penelitian. Kemudian upaya Arab Saudi membuka mata ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menggunakan penelitian ilmiah untuk mengubah latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Kemudian dia lakukan, tetapi harus dalam pemantauan. Seperti itu. Jadi secara umum perbandingan antara Arab Saudi dan Indonesia itu kita lihat dari tujuan pendidikannya.
Di Arab Saudi ini mempersiapkan murid untuk bisa terampil di berbagai keterampilan untuk pengembangan ekonomi yang selalu berubah terus-menerus, sementara di Indonesia dalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian otoritanya sentralisasi, di Indonesia desentralisasi. Kemudian kurikulum di Arab Saudi itu adalah kurikulum pendidikan umum dan ada kurikulum Islam. Kemudian ada kurikulum, kalau di Indonesia ada kurikulum 2013 yang sebagian sekolah menerapkan ini, dan juga ada kurikulum mereka yang juga sebagian sekolah menerapkan pada tahun ini gitu. Kemudian pendanaan secara pusat. Kemudian kalau di Arab Saudi itu sesuai dengan syariat Islam, laki-laki sesama laki-laki, kelas laki-laki, dan perempuan juga kelas perempuan. Kemudian sementara di Indonesia laki-laki dan perempuan digabung dalam satu kelas. Struktur pendidikannya sama, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kalau kita bandingkan dengan Amerika kemarin yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, terdapat perbedaan sedikit. Itu adalah di bidang otoritasnya desentralisasi, kemudian kurikulumnya ada terintegrasi, kemudian pendanaannya adalah dari negara bagian, sementara untuk struktur pendidikannya sama, TK, SD, SMP, dan SMA. Ya, mungkin demikian yang bisa saya paparkan untuk pendidikan komparatif Arab Saudi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.